Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sebelum dimulainya presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan Zulaika, Usmeta, dan saya sendiri Devitani Arifina sebagai moderator. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun wewenang kepala desa sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Yang ketiga, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Yang keempat, menetapkan PPKD atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang kelima, menyetujui DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, DPPA dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Yang keenam, menyetujui RAK desa atau rencana anggaran kas desa. Dan yang terakhir, menyetujui SPP atau surat permintaan pembayaran. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri atas yang pertama sekretaris desa, yang kedua kaur dan kasih, yang ketiga kaur keuangan. Adapun tugas sekretaris desa sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa, mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan yang terakhir mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Selain tugas di atas, adapun sekretaris desa mempunyai tugas yang lain, yaitu selanjutnya kaur dan kasih. Adapun kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum dan kaur perencanaan. Kasih terdiri atas kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Adapun tugas kaur dan kasih yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan yang terakhir menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Pembagian tugas kaur dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa. Kaur dan kasih dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim tersebut berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Selanjutnya, kaur keuangan atau bendaharawan. Adapun tugas kaur keuangan yaitu menyusun RAK desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki NPWP pemerintah desa. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zulaika. Zulaika, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Siklus pengelolaan
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Yang ketiga adalah penata usahaan. Penata usahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaraan. Penata usahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun. Yang keempat adalah pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa sebagaimana dimaksud di atas disertai dengan laporan keuangan, yaitu terdiri dari laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan. Lalu laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Baiklah, selanjutnya adalah anggaran pendapatan belanja desa. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening. Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Yang kedua adalah belanja desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Dan yang ketiga adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yaitu meliputi SILPA, sisa laba perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan, dan yang ketiga adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Berikutnya yaitu pengeluaran dan penerimaan kas pada keuangan desa. DPA, dokumen pelaksana anggaran yang telah disetujui oleh kepala desa, disusun atau dibuatkan rancangan RAK desa, rencana anggaran kas desa oleh KAUR Keuangan yang memuat tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Dan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB desa.
Semua pendapatan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Contohnya, adanya perikatan atau kontrak, adanya berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima barang, dan berita acara pembayaran, juga jangan lupa faktur pajak. Kemudian RAK desa disampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi disetujui oleh kepala desa. Berikutnya yaitu prosedur pengeluaran kas. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menyertakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan atau pertanggungjawaban belanja. Penggunaan anggaran dan pembayaran pengadaan barang atau jasa dalam jangka waktu 10 hari kerja. Wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada KAUR keuangan dan disimpan dalam kas desa. Pengeluaran dicatat ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar oleh KAUR keuangan. Sekretaris desa menerima dan memeriksa atau memverifikasi pertanggungjawaban pencairan anggaran oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan. KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang atau jasa kepada sekretaris desa. Sekretaris desa memverifikasi terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan. Setelah kepala desa menyetujui bukti-bukti yang dilampirkan oleh KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan, KAUR keuangan melakukan pencairan anggaran. Berikutnya yaitu prosedur penerimaan kas. Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa oleh pemerintah, oleh pihak ketiga, dan penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. Dari pembahasan tersebut tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat kami simpulkan yaitu pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan adanya mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan dilakukan dengan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, maka akan mengantarkan kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berakhirnya penjelasan dari Kak Gusmeta, maka berakhir pula presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.